bagaimana struktur organisasi di KPU Kabupaten Demak? Ada dua unsur ya. Yang pertama itu ada komisioner dan juga ada sekretariat KPU. Walaupun kita beda peran, beda tugas, tapi kita punya komitmen yang sama. Apa harapan Bapak ke depan bagi sekretariat KPU Kabupaten Demak? Kita menjadi semacam super tim ya, super tim yang solid, yang selalu bisa bekerja sama dengan baik, menjadi sekretariat KPU yang ideal. Salam demokrasi. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Demak Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi. Di podcast kali ini kita akan membahas kegiatan apa sih yang dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Demak di masa pre-election, election, dan post-election. Selamat pagi Pak Eri. Yeah. Bisa dijelaskan Pak Eri kepada teman pemilih bagaimana struktur organisasi di KPU Kabupaten Demak? Saya sampaikan bahwa di KPU Kabupaten Demak itu memang ada dua unsur ya, ada dua unsur atau komponen. Yang pertama itu ada komisioner, yaitu yang terdiri dari ketua dan anggota KPU Kabupaten Demak, dan juga ada sekretariat KPU Kabupaten Demak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam PKPU terkait dengan tata kerja di KPU Kabupaten Kota. Kalau untuk sekretariat KPU Kabupaten Kota itu memang sebenarnya diatur di pasal 88 tahun Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dan untuk lebih penjabarannya itu di PKPU nomor 14 tahun 2020 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2021 dan PKPU nomor 21 tahun 2023. Nah, di situ disebutkan bahwa memang kita punya peran yang masing-masing antara komisioner dengan sekretariat ini. Jadi komisioner ataupun anggota KPU ini adalah sebagai pengambil kebijakan atau decision maker, sedangkan sekretariat KPU ini adalah sebagai pendukung atau fasilitator bagi anggota KPU dalam melaksanakan tugasnya. Berarti sekretariat itu memang mendukung kinerja dari ketua dan anggota dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Nah, untuk proses mendukung itu berarti ada koordinasi kan Pak, antara komisioner dengan sekretariat KPU. Bagaimana membangun koordinasi yang baik antara komisioner dengan sekretariat KPU? Memang harapannya antara komisioner dan sekretariat KPU itu terbangun hubungan yang baik, yang harmonis, terjadi sinergitas yang harmonis, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya itu sebenarnya walaupun kita beda peran, beda tugas, tapi kita punya komitmen yang sama, yaitu untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu khususnya di KPU Kabupaten Demak ini. Dan di komisioner pun terbagi dalam beberapa divisi. Jadi seperti ketua itu merangkap sebagai divisi keuangan umum dan logistik, dan juga anggota ini juga terbagi dalam divisi-divisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan di sekretariat pun begitu, selain saya sebagai sekretaris, juga saya dibantu oleh beberapa kepala subbagian yang memang itu sudah diselaraskan dengan divisi-divisi yang ada. Jadi nanti dari divisi-divisi yang ada itu bisa
bekerja sama dengan subbag masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya. KPU sendiri itu kan menyelenggarakan dua ya Pak, pemilu dengan pemilihan. Yeah. Nah, bedanya apa sih Pak tugasnya di antara dua kontestasi itu, antara pemilu dengan pemilihan? Iya, sebenarnya untuk pemilu dan pemilihan, walaupun memang undang-undangnya itu berbeda ya, diatur di undang-undang yang berbeda, namun sebenarnya kalau saya melihat itu masih dalam satu rezim, jadi satu rezim pemilu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Mungkin memang di bebannya saja yang mungkin kalau di pemilu karena pesertanya lebih banyak itu mungkin, dan logistiknya yang dibutuhkan itu juga mungkin lebih banyak, sehingga mungkin bebannya agak lebih berat ketika pada saat pemilu dibanding dengan pemilihan yang mungkin karena pesertanya tidak begitu banyak. Tapi sebenarnya pada prinsipnya saya melihat antara pemilu dan pemilihan itu bentuk-bentuk fasilitasi kita itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Untuk saat ini kan kita ada di masa post election. Tugasnya sekretariat di masa sekarang ini setelah pemilu dan pemilihan berlalu itu apa saja? Iya, jadi memang mungkin di mata masyarakat mungkin ketika tidak sedang di masa tahapan itu KPU tidak bekerja. Namun saya sampaikan di sini bahwa ketika tidak ada tahapan pun KPU tetap bekerja. Banyak sekali pekerjaan yang kita lakukan sebenarnya pada saat masa post election atau pasca election ini gitu. Kebetulan di tahun 2025 ini juga KPU itu menerima atau diamanati untuk melaksanakan program-program prioritas nasional dari program pemerintahan. Jadi ada program prioritas nasional yang memang harus dilaksanakan oleh KPU khususnya di tahun 2025 ini atau di masa post election. Yang pertama terkait dengan pendaftaran pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan atau PDPB yang sudah kita laksanakan. Bahkan kemarin kita bisa sampai turun ke desa-desa ya begitu untuk melakukan coktas begitu. Yang selanjutnya pendidikan pemilih berkelanjutan, yaitu juga tetap kita laksanakan walaupun tidak sedang dalam masa tahapan. Harapannya itu kita bisa memberikan informasi atau pendidikan pemilih kepada para pihak gitu, tentang kesadaran tentang demokrasi dan terkait dengan kepemiluan. Yang selanjutnya terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas di KPU. Termasuk di era sekarang kita memang diminta untuk melakukan digitalisasi terkait dengan tugas-tugas kita, dan itu juga sudah kita laksanakan, termasuk digitalisasi arsip yang terus kita lakukan di masa ini sehingga arsip kita menjadi tertata lebih baik. Jadi memang walaupun tidak di masa tahapan, tetap kita bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Di masa post election ini bagaimana sekretariat memastikan kinerja pegawai itu tetap optimal, tetap punya kompetensi yang selalu meningkat? Ya, jadi memang harus dipastikan bahwa setelah masa tahapan ini kita tetap bekerja dengan baik, kita bekerja dengan optimal begitu. Jadi upaya-upaya yang mungkin bisa yang kita lakukan pada saat untuk memastikan itu, sebenarnya kemarin kita sudah beralih dari mungkin absensi ya
untuk absensi pegawai yang kita sudah menggunakan yang kita namakan aplikasi siap kerja, itu yang kita siapkan, yaitu aplikasi absensi pegawai dan laporan kinerja. Jadi dari situ nanti itu kita pastikan bahwa untuk kehadiran pegawai dan hasil-hasil dari kerja-kerja para pegawai itu bisa kita pastikan mereka bekerja dengan baik. Karena itu memang sudah kita bikin, kita buat untuk pengawasan kita, begitu. Jadi untuk aplikasi itu sudah kita minimalkan bagaimana bisa terjadi fraud atau kecurangan-kecurangan manipulasi yang dilaksanakan oleh teman-teman pegawai dibanding dengan mungkin perangkat yang sebelumnya gitu. Dan selalu juga tapi bagaimanapun memang sebuah teknologi itu selalu bisa dimanipulasi atau diakali lah begitu. Namun kita itu di aplikasi yang kita buat itu sebenarnya bisa mendeteksi ketika terjadi hal-hal yang demikian. Dan mungkin selalu juga saya sampaikan kepada teman-teman dan juga mungkin Mbak Dila masih ingat. Jadi gunakanlah kepandaian dan kelebihan kita itu untuk hal-hal yang positif. Jangan yang sifatnya untuk manipulatif untuk kepentingan diri sendiri atau hal-hal yang tidak baik. Kalau untuk pelatihan khusus, apakah ada Pak sertifikasi khusus bagi sekretariat KPU? Ya. Jadi untuk memang di masa post election ini tadi sampaikan beban pekerjaan kita tidak begitu seperti pada saat tahapan ya. Dan justru itu menjadi kesempatan kita untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita dengan mengikuti berbagai pelatihan dengan sarana prasarana yang ada ataupun dari sumber-sumber yang ada. Di KPU sendiri sebenarnya sudah difasilitasi ada aplikasi yang namanya aplikasi Simple. Jadi semua pegawai itu bisa mengikuti pelatihan dengan memilih sendiri mungkin pelatihan apa yang diinginkan yang memang itu relevan dengan dengan tugas-tugas yang memang diamanatkan pada mereka, sehingga harapannya memang teman-teman ini bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk terus meningkatkan kompetensinya dari sumber-sumber yang ada, mungkin dari sumber-sumber yang lain dari selain Simple. Sekarang ini juga banyak saya pikir sarana untuk bagaimana bisa meningkatkan kompetensi. Selama menjadi sekretaris KPU Kabupaten Demak, Pak, menurut Pak Heri, tantangan terbesar yang dihadapi sekretariat KPU Kabupaten Demak selama pemilu dan pemilihan itu apa? Dan bagaimana mungkin mengatasi tantangan yang dihadapi? Ya, jadi sebenarnya untuk tantangan terbesar, saya pikir teman-teman KPU Kabupaten Demak ini sebenarnya sudah punya pengalaman yang sangat panjang ya. Jadi di sekretariat itu memang sudah ada yang sudah terlibat atau mengikuti pemilu sejak tahun 2004 gitu. Jadi dinamikanya dalam pelaksanaan pemilu dari pemilu ke pemilu itu mereka sudah sangat memahami sekali. Dan di KPU Kabupaten Demak ini sebenarnya pengalamannya sangat kompleks sekali gitu. Jadi KPU Kabupaten Demak itu pernah mengalami pemilu atau pemilihan pada saat bencana gitu. Baik itu bencana alam maupun bencana non alam gitu. Di tahun 2020 pada saat Covid itu bencana non alam juga melaksanakan pilkada pada saat itu, dan di 2024 kemarin yang sangat luar biasa itu kita melaksanakan pemilu di saat bencana alam banjir yang saat melanda di Kabupaten Demak ini begitu, sampai terjadi harus ada pemungutan suara susulan kan. Dan alhamdulillah itu juga bisa kita laksanakan dengan baik, kita selenggarakan dengan baik, dan itu membuktikan bahwa sebenarnya dari sekretariat KPU Kabupaten Demak maupun KPU Kabupaten Demak itu
sudah bisa mengatasi tantangan-tantangan, sudah teruji lah, sudah terbukti bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam menyelesaikan tantangan tersebut, kita juga mungkin selama penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tidak bekerja sendiri ya Pak. Yeah. Kita pasti bekerja sama dengan instansi lain ataupun lembaga swasta lain. Bagaimana membangun komunikasi atau hubungan yang baik dengan instansi-instansi lainnya Pak? Ya, jadi KPU dan mungkin sekretariat KPU juga menyadari bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita butuh bantuan atau keterlibatan dari pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan pemilu ini, khususnya di Kabupaten Demak. Jadi upaya-upaya kerjasama dengan pihak-pihak lain selalu kita laksanakan. Kita gandeng semua yang memang punya peran strategis, yang kita anggap punya peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu ini, untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan kita. Jadi terkait dengan keterlibatan pihak-pihak lain, sebenarnya di Undang-Undang Pemilu itu juga sudah mengatur bagaimana peran-peran dari lembaga lain dalam penyelenggaraan pemilu ini, seperti pemerintah daerah, kepolisian, TNI dan yang lain-lain begitu. Namun di situ juga jelas dijelaskan tentang peran mereka dalam penyelenggaraan pemilu. Namun di luar itu mungkin di lembaga-lembaga yang lain yang memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam undang-undang tersebut, tentu kita akan upayakan untuk terus kerjasama. Misalnya dalam pemutahiran daftar pemilih, kita juga bersama dengan Dinduk Capil. Dalam pelaksanaan sosialisasi terutama untuk pemilih pemula, kita bersama dengan cabang dinas pendidikan, dan untuk yang lain-lain begitu. Itu mungkin tidak hanya dari lembaga resmi, lembaga pemerintah, tapi juga dari NGO, baik ormas, organisasi pemuda juga kita gandeng, kita libatkan, dan tidak lupa juga dengan para media itu juga kita libatkan, bagaimana kita harapkan mereka bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini, karena di masa sekarang itu kan hoax itu begitu luas menyebar ya begitu. Jadi harapannya kita mungkin dengan teman-teman media bekerja sama bagaimana untuk mengatasi hal itu. Jadi keterlibatan semua pihak, kerjasama dengan semua pihak itu terus kami upayakan agar pelaksanaan pemilu di KPU Kabupaten Demak ini bisa berjalan dengan baik. Saya pernah baca artikel begitu yang mungkin saya sampaikan, mungkin di saat sekarang ini tantangan sebagai seorang ASN itu juga sangat berat sekali. Kita harus bisa menjawab atau menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang yang ada begitu. Dikatakan kita sedang memasuki era digitalisasi gitu. Itu ada 5 kemampuan bagi seorang ASN yang dibutuhkan pada saat ini, atau 5 agility. Dan ini saya harapkan juga itu dimiliki oleh teman-teman sekretariat KPU Kabupaten Demak. Untuk menjawab tantangan saat ini sebagai seorang ASN, tadi saya sampaikan, kita memang dituntut untuk punya 5 kemampuan atau agility ya. Yang pertama itu change agility atau change agility, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Yang kedua itu mental agility, jadi kemampuan untuk bertahan
dalam kondisi apapun. Jadi seperti saat ini kita ketahui kita sedang dalam kondisi efisiensi ya begitu. Namun kita diharapkan tetap mempunyai, kita harus tetap bertahan walaupun dalam situasi yang sedang efisiensi begitu. Yang ketiga itu people agility. Jadi tadi kita harus bisa kemampuan untuk bekerja sama dengan siapapun. Jadi ini tadi memang kita menyadari bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain, dan ini juga harus, makanya kita ini juga harus dimiliki oleh teman-temannya gitu. Yang keempat itu learning agility, yaitu kemampuan untuk memahami atau belajar dengan cepat terhadap sesuatu hal yang baru begitu. Jadi memang itu seperti yang tugas kita itu memang sangat dinamis sekali. Jadi misalnya Mbak Dila di Subag Teknis juga pada saat tahapan itu kadang kita perubahan dari aturan itu sangat dinamis sekali. Seperti pencalonan misalnya 2 hari atau 3 hari sebelum pelaksanaan itu tiba-tiba ada peraturan yang berubah, mungkin karena ada putusan MK atau yang lain-lain, sehingga mau tidak mau kita harus bisa tetap mempelajari itu dan bisa memahami itu dengan cepat kan, hingga nanti bisa kita laksanakan dengan baik pada saatnya. Yang kelima yaitu result agility, yaitu kemampuan untuk tetap berprestasi walaupun dalam kondisi apapun. Dan ini sebenarnya saya apresiasi kepada teman-teman sekretariat KPU bahwa memang di tengah-tengah keterbatasan kita sebenarnya dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kemarin, seperti mungkin kita sarpras, sebenarnya kita juga sampai saat ini belum mempunyai kantor, kita masih pinjam pakai sehingga kita masih belum bisa leluasa untuk memanfaatkan kantor kita sesuai dengan kebutuhan kita maupun sarana prasarana yang lain, ataupun mungkin kemarin kita menyelenggarakan pemilu dalam situasi yang bencana alam begitu, namun tetap kita bisa itu laksanakan dengan baik. Bahkan kemarin kita juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak terkait dengan prestasi pada saat penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kita yang kita terima, sehingga saya apresiasi pada teman-teman sekretariat atas kerja-kerja kita selama ini begitu. Walaupun ini menunjukkan bahwa tadi result agility, kita punya kemampuan result agility begitu. Jadi walaupun kita harus tetap berprestasi walaupun dalam kondisi bagaimanapun. Jika kita membicarakan inovasi untuk sekretariat KPU Kabupaten Demak, dalam pemanfaatan teknologi itu inovasi apa saja yang ada di sekretariat KPU Kabupaten Demak? Gitu. Jadi memang di masa sekarang ini itu memang penggunaan untuk digitalisasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kita itu adalah hal yang memang harus kita laksanakan. Itu adalah sebuah tuntutan gitu. Dan untuk melaksanakan itu sebenarnya kita sudah berinisiatif untuk mencoba berinovasi dengan melakukan digitalisasi beberapa kegiatan-kegiatan yang untuk mendukung tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita. Yang pertama mungkin terkait kalau mungkin sekarang Mbak Dila itu masuk ke kantor KPU Demak, mungkin di depan ya, di front office itu ada semacam barcode gitu. Ada barcode itu dimaksudkan ketika ada tamu yang datang itu sudah tidak mengisi buku absen, tapi sudah kita digitalisasi. Mereka tinggal scan barcode, mengisi data dan juga maksud kedatangan mereka dan juga nanti setelah itu kita minta mereka untuk langsung untuk mengisi tanggapan
saran, masukan maupun terhadap pelayanan yang kita berikan. Jadi ini adalah itu sebenarnya sederhana sekali, tapi itu memang perlu kita laksanakan karena itu nanti terkait dengan survei kepuasan, itu juga kita sangat butuhkan dalam rangka perbaikan pelayanan kita kepada masyarakat. Lebih efisien ya Pak, tamu datang, selesai pelayanan langsung kita tanyakan pendapat mereka apakah ada saran masukan untuk kita. Gitu. Jadi ketika ada masukan bisa langsung kita tindak lanjuti. Yang kedua juga terkait dengan tadi untuk memastikan kehadiran teman-teman semua, itu juga kita membuat sebuah aplikasi yang namanya aplikasi Siap Kerja. Jadi aplikasi absensi pegawai dan laporan kinerja. Jadi ini dalam rangka mendukung SPIP maupun dalam rangka untuk reward dan punishment terhadap kinerja pegawai. Jadi ini sudah kita selaraskan dengan aturan yang ada terkait dengan pemberian tunjangan kinerja dan yang lain-lain. Dan ini dalam digitalisasi sehingga itu diharapkan ini memang secara akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, yang ketiga, dalam rangka untuk akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, kita juga berusaha untuk membuat satu aplikasi yang kita namakan Aladin ya, si Aladin, aplikasi perjalanan dinas. Sehingga ini bisa memuat seluruh catatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh kita KPU Kabupaten Demak sebagai wujud daripada transparansi. Karena ini bisa sewaktu-waktu kita publikasikan dalam 1 tahun, misalnya KPU Kabupaten Demak itu melakukan perjalanan dinas berapa kali, kemana saja, siapa yang melaksanakan, uang perjalanan dinasnya yang diterima itu berapa, itu bisa setiap saat bisa kita publikasikan. Itu sebagai bentuk transparansi kita kepada masyarakat. Yang terakhir yang mungkin baru kita rencanakan juga, yaitu dalam rangka penatausahaan naskah dinas ya. Jadi memang kita diharapkan untuk tertib dalam pembuatan naskah dinas sesuai dengan aturan yang berlaku itu, dan juga harus kita kelola, kita dokumentasikan dengan baik, karena itu memang menjadi bukti, bisa menjadikan bukti terkait dengan kinerja kita yang apa saja yang kita laksanakan. Dan ini juga bisa kita jadikan ketika ada permasalahan yang ada. Jadi harapannya dengan aplikasi ini teman-teman semua itu bisa mematuhi terkait dengan aturan tata naskah dinas, sehingga naskah dinas yang dihasilkan itu memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu juga kita sedang berupaya dalam rangka untuk penatausahaan naskah dinas kita agar lebih tertib sesuai dengan peraturan yang ada, aturan yang berlaku. Kita juga berupaya untuk membuat satu aplikasi yang kita namakan Sipanda. Jadi aplikasi penatausahaan naskah dinas. Jadi diharapkan dengan aplikasi ini teman-teman bisa lebih tertib lagi dalam penyusunan naskah dinas, pendokumentasian maupun pengarsipan gitu. Karena ini bisa menjadikan bukti terkait dengan kerja-kerja yang kita laksanakan gitu. Dan dipastikan bahwa semua naskah dinas yang kita hasilkan itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu tadi contoh inovasi yang ada yang akan dikembangkan juga di Sekretariat KPU Kabupaten Demak ya Pak? Ya, jadi ini juga sebenarnya harapan saya ini sebagai trigger Pak Dila. Jadi ini sebagai pemicu bagi teman-teman sekretariat untuk terus berinovasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas sekretariat
KPU dalam rangka mendukung KPU dalam menjalankan tugasnya. Itu harapannya dengan inovasi-inovasi yang sudah kita luncurkan nanti akan berkembang semakin banyak inovasi yang dihasilkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Demak. Kinerjanya jadi semakin lebih optimal, transparan dan juga efisien. Iya, dan lebih akuntabel. Kalau untuk hubungan dan kolaborasi mungkin Pak, Sekretariat KPU Kabupaten Demak itu kan pasti tidak bisa berjalan sendiri. Kita juga melakukan kerjasama ataupun komunikasi dengan lembaga ataupun instansi yang lain. Nah, bagaimana cara kita memastikan, bagaimana cara kita bekerja sama dengan instansi yang lain tersebut dan lembaga untuk menyukseskan kegiatan pemilu dan pemilihan? Ya, betul sekali Mbak Dila. Jadi memang dalam melaksanakan tugasnya kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh dukungan, support, bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kita harus mampu bekerja sama dengan baik dengan semuanya, baik itu secara internal maupun eksternal. Untuk yang eksternal memang kita sedang berupaya untuk bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan baik dengan berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang memang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kita dalam rangka penyelenggaraan pemilu, baik itu dengan Pemda, dengan TNI Polri maupun dinas-dinas yang terkait. Kita upayakan agar dilaksanakan semacam perjanjian kerjasama, itu dimana di dalam perjanjian itu disebutkan terkait dengan apa yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Jadi harapannya dengan perjanjian kerjasama tersebut pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan pemilu di Kabupaten Demak ini akan berjalan lebih optimal. Dan juga mungkin secara internal kita juga Sekretariat KPU juga harus bisa bekerja sama dengan baik dengan Bapak Ibu Komisioner. Sinergitas harus tetap kita jaga, kolaborasi. Jadi selalu saya tekankan kepada teman-teman sekretariat bahwa memang tugas sekretariat adalah mendukung atau menjadi supporting system daripada KPU Kabupaten Demak gitu. Jadi kita itu bekerja di lembaga yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi gitu. Jadi untuk perilaku kita itu juga harus mencerminkan hal tersebut. Jadi ketika memang sesuatu yang sudah diputuskan oleh KPU Kabupaten Demak khususnya, itu yang harus kita laksanakan gitu. Jadi kita sebenarnya punya kesempatan dalam rangka menyusun suatu kegiatan atau program kerja yang ditetapkan oleh KPU dalam rapat pleno, karena kita memang dilibatkan ketika dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kita bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan di dalam rapat tersebut. Namun ketika sudah diputuskan di dalam rapat pleno itu kegiatan apa saja yang harus kita laksanakan, itu yang harus kita laksanakan. Jadi setelah itu sudah tidak ada perdebatan lagi kenapa kegiatan ini yang dilaksanakan, kenapa bukan ini, bukan itu. Jadi diskursus yang berkembang setelah itu adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi, mendukung kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Fasilitasi terbaik apa yang bisa kita berikan agar kegiatan yang sudah diputuskan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, selain kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga lain, bagaimana Sekretariat KPU Kabupaten Demak memastikan komunikasi yang efektif kepada masyarakat maupun peserta pemilu, Pak? Apabila ada info-info dari Sekretariat KPU Kabupaten Demak
Ya, jadi untuk tentu komunikasi tetap kita bangun walaupun sekarang ini sudah tidak sedang tahapan pemilu dengan berbagai pihak gitu, terutama pihak-pihak yang terkait kemarin dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, baik itu dengan partai politik, dengan stakeholder begitu. Kalau untuk partai politik kita terus berkomunikasi terutama lewat LO, dan kita juga masih ada grup WA yang masih berlangsung sampai dengan saat ini walaupun tidak ada tahapan. Nah, itu kita manfaatkan untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, informasi-informasi apa yang kita sampaikan ke mereka gitu. Dan untuk stakeholder juga demikian, kita ada Bako Humas ya, kita libatkan dari stakeholder yang memang bersinggungan dengan KPU, bagaimana ikut membantu KPU dalam mempublikasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU sehingga ini bisa tersampaikan kepada masyarakat secara lebih luas. Salah satunya kalau untuk masyarakat mungkin juga bisa kita share lewat media sosial ya Pak. Tentunya kita juga manfaatkan media sosial kita, baik itu website maupun media sosial yang lain seperti Instagram, Facebook, dan yang lain-lain itu selalu kita, bahkan mungkin setiap hari kita selalu update kegiatan yang kita laksanakan di media sosial tersebut sehingga itu bisa diketahui dengan baik oleh masyarakat. Semakin informatif gitu ya. Dan kita juga sebenarnya kita membuat kanal untuk pengaduan ya. Jadi kita ada Matur KPU gitu yang di website itu. Jadi kepada masyarakat ketika ada hal yang ingin disampaikan atau diadukan, silakan itu dimanfaatkan. Apa harapan Bapak ke depan bagi Sekretariat KPU Kabupaten Demak? Tentunya saya harapkan untuk Sekretariat KPU Kabupaten Demak kita menjadi super tim ya, super tim yang solid, yang selalu bisa bekerja sama dengan baik, dan juga kita menjadi Sekretariat KPU yang ideal. Jadi Sekretariat KPU yang ideal itu adalah Sekretariat KPU yang mempunyai integritas, profesional, dan didukung oleh SDM yang berkompeten gitu, dan mampu bekerja sama baik secara internal maupun eksternal gitu. Jadi harapannya kita menjadi tim yang solid, yang bekerja sama satu sama dengan yang lain dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU. Baik, semoga nanti harapan Pak Heri ke depan bisa menjadi nyata, kita tetap menjadi tim yang solid, semakin lebih baik dalam menjalankan kinerja-kinerja di KPU Kabupaten Demak. Semoga podcast kali ini memberikan informasi yang lebih kepada teman pemilih terkait Sekretariat KPU Kabupaten Demak. Terima kasih kepada Pak Heri atas waktunya telah hadir di podcast Persepsi kali ini, Pak. Sama-sama, Mbak Dila. Teman pemilih, nantikan episode-episode menarik lainnya di podcast Persepsi KPU Kabupaten Demak. Jangan lupa subscribe kanal YouTube KPU Kabupaten Demak ya. Selain itu, agar teman pemilih selalu update mengenai kegiatan maupun informasi yang ada di Sekretariat KPU Kabupaten Demak, teman pemilih dapat mengakses di Linktree KPU Kabupaten Demak untuk mengetahui media sosial maupun layanan pengaduan yang ada di KPU Kabupaten Demak. Salam demokrasi.